Nah ini mas, nih bacaannya, komunikasi dengan ECU gagal. Ini ya, komunikasi dengan ECU gagal. Jadi teman-teman pasti pernah mengalami seperti ini ya, ketika baru pakai alat scanner JDAC ini terus dikoneksikan ke Yamaha, jadi tertera di sini bacanya komunikasi dengan ECU gagal. Jadi seperti apa permasalahannya? Yuk kita simak video selengkapnya, oke? Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman subscriber semuanya. Semoga di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan murah rezeki tentunya ya, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah kali ini kita kedapatan konsumen Mio GT. Mana ya? Nah ini bodinya ini. Nah ini ya teman-teman, motornya Mio GT. Jadi motor Mio GT ini dia kode milnya 42. Nah, kalau di Speedo dia hidup kode milnya 42. Nah kemudian di bagian scanner ini pas kita colok ternyata bacaannya adalah komunikasi dengan ECU gagal. Jadi seperti ini. Nih kita lihat nih mas, deketin mas. Nah ini mas mekanik. Nah di sini penjelasannya komunikasi dengan ECU gagal. Jadi scanner ini dia tidak terkoneksi dengan ECU ya. Padahal di sini soket plus, ini soket plus ya, soket min dia terpasang. Dia kalau nggak terpasang, layar ini nggak mau hidup. Sedangkan kabel koneksikan, nih kabelnya terkoneksi. Terus yang kecil-kecil juga dia terkoneksi juga, nih ya, ada dua nih, terkoneksi semua. Tapi di sini komunikasi dengan ECU gagal. Untuk teman-teman yang baru memiliki alat JDAC ini harus benar-benar diperhatikan ya, di mana letak permasalahannya. Kenapa di sini kok tertera komunikasi dengan ECU gagal? Berulang kali ketika di OK, ketika disambungkan bacaannya komunikasi dengan ECU gagal. Mari kita cari di mana permasalahannya, oke? Nah, ini kita cek satu persatu kabel di sini. Ini jepit ya, teman-teman. Nah, ini. Ini ya. Jadi kabel plusnya jepit, kabel plusnya juga dia terkoneksi, ke minnya juga. Plus koneksi, min koneksi. Dia kalau nggak terkoneksi, layar ini dia nggak akan hidup. Nah kita cek yang kabel satunya lagi. Nah ini kita lepas lagi, kita colok lagi ya. Nah ini ya, kita colok lagi. Kalau dia nggak tercolok, layar juga nggak akan hidup. Nah kita cek kabel yang satunya lagi. Ini kabel yang putih atau yang di scanner kabel biru, dia terkoneksi ya. Nah ini terlihat ini, dia masuk ke dalam tengah. Nah untuk yang satunya dia sepertinya terkoneksi juga, tapi di sini agak keluar. Ini kita tekan, tetap aja ya, nggak mau masuk, malah lepas ini. Mungkinkah ini permasalahannya? Bisa jadi ini ya teman-teman, karena ini sangat keras sekali nih ya. Ini bisa kita lihat nih, ini sangat keras. Kita tekan keras sekali nih. Coba kita putus, apa kita potong ini. Coba ambilin ini mas, siletnya mas, dipotong dulu mas. Kita pakai silet aja ya, hati-hati ya teman-teman. Jadi ini potong gini aja. Ini kita potong ya. Dilurusin aja, lurus. Nah gitu, hati-hati. Jadi ini kita potong ya.
keras sekali ya teman-teman. Ini bisa dilihat ya, sangat keras sekali nih. Pelan-pelan, sedikit-sedikit kita potong. Hati-hati karena ini siletnya sangat tajam. Sedikit-sedikit kita potong. Mungkin ini yang menjadi penghalang ya terkoneksinya ECU dengan scanner. Nah, ini udah press ya. Coba kita sambung. Nah, betul sekali ya teman-teman. Nah, ini sekarang udah connect nih. Jadi dia agak masuk ke dalam ini ya, nggak seperti tadi. Nah, yuk kita coba seperti apa nih di layarnya. Oke teman-teman. Jadi tadi yang fittingan yang ini tadi ya. Nih tunjukin dulu Mas Mekanik. Nah, jadi yang fitting ini tadi udah kita pangkas bagian yang kerasnya tadi. Nah, sekarang udah terkoneksi sempurna. Sekarang kita lihat di layar monitor atau layar utamanya. Kita cek diagnosa. Kita geser ke kanan. Cari motor Yamaha. Ini ya. Nih, bagian tengah. Kita klik OK. Klik OK lagi. Nah, engine. Nah, ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak. Kita pastikan kunci kontak harus kondisi off ya. Nih, kita off-kan dulu. Nah, ini ya. Sekarang udah off. Nah, oke. Nyalakan kunci kontak, tapi jangan nyalakan mesinnya. Jadi cuman di on-kan saja kunci kontaknya. Oke. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, langsung terkoneksi sekarang. Nah, ini mode standar, mode diagnosa, penyetelan CU BBM, membaca kode kerusakan, menghapus kode kerusakan. Jadi permasalahan tadi kenapa tidak tersambung atau tidak terkoneksi ternyata ada dari sini ya teman-teman. Nah, dari soket yang dari scanner ini itu yang berwarna kuning. Nah, ternyata yang berwarna kuning ini di bagian ujungnya dia sangat keras. Jadi ketika dimasukkan yang bagian dari ECU ini yang kabel warna putih ini, dia seolah-olah terasa udah seperti masuk, tapi dia cuma nyangkut di bagian merahnya. Bukan di bagian kabel soketan ininya ya. Itu harus dipahami, harus dimengerti ya teman-teman. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, kenapa kok tidak terkoneksi? Inilah jawabannya teman-teman. Jadi ini harus kita pangkas dulu. Mungkin dari pabrikannya sana dibikin keras atau gimana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas permasalahan itu ada di sini ya. Jadi permasalahan teman-teman kemarin ada pertanyaan, kenapa kok tidak terkoneksi? Inilah jawabannya ya teman-teman. Nah, ketika ini dipakai untuk motor Honda, dia langsung koneksi, tapi ketika dipakai motor Yamaha dia tidak terkoneksi. Jadi disinilah penyebabnya tadi ya. Jadi kita pangkas sampai habis, terus kita koneksi kembali, dan akhirnya keluarlah dia terkoneksi ke ECU. Nah ya, nah sekarang kita cek membaca kode kerusakan. Ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak. Oke, kita matikan dulu, kita off kan. Oke, nyalakan kunci kontak. Nah, ini ya. Jadi kode kerusakan 42 atau speed sensor atau kabel gigi kilometer. Jadi kode 42 itu tandanya ada masalah di bagian speedo atau bagian kilometer ya, kabel kilometer. Apakah benar? Coba kita lihat dari sini dulu. Nah, ternyata benar ya teman-teman. Jadi ini bagian speedo dia tidak ada kabelnya ya. Nah, ini kan gigi kilometer. Ini kabel speedonya dia tidak terkoneksi. Nah, untuk lihat kode mil, apakah ada kode milnya? Mari kita lihat apakah kode milnya dia hidup atau enggak. Nah, di sini dia belum terlihat ya teman-teman, tapi biasanya kalau kode mil 42 itu di sini hidup ya kode milnya.
Jadi kode mil 42 itu berarti 4 kedipan panjang, 2 kedipan pendek. Jadi 1 panjang, 2 panjang, 3 panjang, 4 panjang, terus habis itu 2 kali 1 2. Nah, itu nilainya 42. Tandanya ada permasalahan di bagian kilometer. Nah, ini ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki kendala 42, jadi kode milnya hidup, nilainya 42, nggak usah takut, nggak usah khawatir, itu terserah teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen menghilangkan kode mil 42, itu cukup kita perbaiki kabel kilometer sampai hidup. Nah, nanti akan hilang dengan sendirinya kode milnya. Oke? Nah, kita lanjut ke topik utama tadi. Karena di sini konsumennya tidak ingin memperbaiki kabel sentimeter, kita cukup hapus kode riwayatnya aja ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita keluarkan. Nah, ini menghapus kode kerusakan. Kita klik OK. Ikuti langkah berikut. Matikan kunci kontak. Ya, kunci kontak sudah dimatikan. Oke. Kunci kontak hidupkan. Nah, yakin ingin menghapus sejarah kerusakan, kondisi kontak on, mesin kondisi mati. Oke. Nah, ini proses ya, proses, tunggu sebentar. Menghapus kode kerusakan. Nah, penghapusan berhasil. Nah, sekarang kita cek membaca kode kerusakan. Ikuti langkah berikut. Aduh, salah tadi. Di off kan dulu aja, Mas. Nah, maaf ya teman-teman, salah tadi. Dimatikan dulu ya. Kunci kontak dimatikan dulu, membaca kode kerusakan. Nah, kita klik OK dulu. Nah, ikuti langkah berikut. Matikan kunci kontak. Ya, kunci kontak posisi off. Nah, sekarang OK. Kunci kontak on. Nah, proses menunggu sebentar. Nah, speed sensor kabel mungkin tadi ada permasalahannya ya teman-teman, karena tadi salah. Nah, sekarang kita hapus lagi ya. Jadi teman-teman, karena kabel speedometer ini belum kita perbaiki, jadi di sini dalam penghapusan kode riwayat ini belum bisa ya. Jadi speed sensor kabel kilometer rusak. Nah, jadi harus diperbaiki dulu, harus dipasang. Kalau udah normal baru kita hapus riwayatnya, nanti pasti bisa ya teman-teman. Nah, oke. Jadi sekian video singkat dari saya ya teman-teman. Nah, semoga video singkat ini sangat bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Jadi permasalahan dari kenapa tadi kok nggak terkoneksi adalah bagian soket ini dia terlalu keras. Jadi soket yang kecil ini tidak terkoneksi ke scanner. Oke teman-teman, cukup sekian video singkat dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.